Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are good condition. Okay, student. Today we will study about report tag. Apa itu report tag? Kita semua belajar bersama-sama. Nanti kita ketahui apa itu report tag. Karena report tag di sini adalah banyak sekali, ya. Misalnya ada jenis report tag tentang binatang, misalnya cat, lion, ya, chameleon, rabbit, dan lain-lain. Ada juga dari tumbuhan, misalnya lettuce, lavender, orchid, jasmine, dan lain-lain. Juga ada fenomena alam, misalnya tsunami, flood, hurricane, puting beliung, dan lain-lain. Juga ada tag report teknologi, misalnya perkembangan teknologi, robot, dan lain-lain. Oke, student, tapi pada kesempatan pagi ini kita akan belajar report tag tentang sea horses, kuda laut. Oke, student, the next. Learning objective, tujuan pembelajaran. Oke, student, kalian diharapkan mampu, student are able to identify social function of report tag. Jadi kalian diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial. Itu satu. And then the second. Kedua, the student are able to identify the structure of report tag. Jadi kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur daripada tag report. And then the third, student are able to identify the language features. Jadi kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur kebahasaannya. And then the fourth, student are able to compare report tag others. Jadi kalian nanti setelah belajar tag ini mampu membandingkan jenis report tag yang satu dengan report tag yang lain. Oke, student, the next kita lanjut. Purpose of the report tag. Tujuan daripada tag report adalah to describe something in general. Jadi tujuannya adalah untuk menerangkan atau menggambarkan sesuatu atau untuk melaporkan sesuatu secara umum, tetapi fakta. Oke, student, the next. Generic structure of report tag. 1. Title. Jadi tag report tag ini satu generic structure-nya meliputi judul. Bagian ini tell the reader about topic of report. Jadi bagian ini menceritakan pada pembaca tentang topik daripada tag report. And then the second, general classification, klasifikasi umum. Bagian ini give information or definition about the subject, begin general statement. Jadi bagian ini memberi informasi dan definisi tentang subjek yang akan kita bahas secara umum. And then the third, ketiga, description. Description ini adalah give information, fact, part, qualities, habit, behavior about the subject. Jadi bagian ini memberi pada kita fakta informasi yang penting, meliputi bagian-bagiannya, kualitasnya, habit kebiasaannya, tingkah lakunya, tentang subjek yang akan kita bahas. Oke, student, the next, language features. Dalam tag report ini, unsur kebahasaannya biasanya 1. Using present tense if the subject still present. Jadi menggunakan simple present jika subjek yang kita bicarakan masih ada atau masih hidup. And then the second, using past tense.
Menggunakan past tense jika subjek yang kita bahas adalah sudah extinct atau punah, misalnya dinosaurus, dodo, dan lain-lain. And then berikutnya, ketiga, using passive voice. And then keempat, using generous noun, misalnya ya seahorse, tiger, ya, elephant, dan lain-lain. Yang berikutnya, 5. Using action verb, menggunakan verb action ya, misalnya make, begin, dan lain-lain. Okay student, the next an example of report text. Berikut ini adalah contoh teks report. Perhatikan anakku, silakan disimak baik-baik. Seahorse, ini adalah judul. Seahorse is type of marine fish that can be easily recognized because of its specific morphology. Kuda laut merupakan salah satu jenis ikan laut yang mudah dikenali karena morfologinya yang spesifik. Okay, the next. There are 25 species of seahorses that live in tropical and temperate water all over the world. Ada jenis 35 spesies kuda laut yang didapat di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Anak-anakku, ini namanya bagian general classification, di mana bagian ini menerangkan subjek secara umum. Oke student, kita lanjut. Seahorses prefer shallow water and they are usually located near coral reef, mangrove, forest, or near the seaward. Kuda laut lebih menyukai perairan dangkal dan biasanya terletak di dekat terumbu karang, hutan bako, atau dekat rumput laut. Oke student, kita lanjut. Many species of seahorses are endangered because of the overfishing. Seahorses are used in traditional Asian medicine. Banyak spesies kuda laut yang terancam punah karena penangkapan yang berlebihan, karena kuda laut digunakan dalam pengobatan tradisional Asia. Other factors that negatively affect their survival are pollution of the ocean and global climate changes with decreased number of coral species and alter the temperature of the water. Faktor lain yang berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup mereka adalah pencemaran laut dan perubahan iklim global yang menurunkan jumlah spesies karang dan mengubah suhu air. Oke student, bagian ini adalah bagian description, di mana bagian ini menerangkan subjek secara spesifik. Oke, kita lanjut bagian berikutnya. Silakan perhatikan perintahnya dan kerjakan di rumah dengan baik dan benar. Perintahnya, find all the report text and then identify and compare. Cari teks report lain, ya. Lantas perhatikan, dipahami, dipelajari, dan bandingkan. 1. Social function-nya. 2. Generic structure-nya. And then the third, language features. Ya, jadi ketika itu kalian tolong dikerjakan sebagai tugas di rumah. Oke, thank you very much your attention. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan, dan di lain topik. Jangan lupa like,
comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.